Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya lahir di Bima dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Mataram, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan membahas materi psikologi belajar. Apa sih psikologi belajar itu? Psikologi belajar merupakan antar ilmu psikologi dan belajar. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku serta kejiwaan manusia. Ilmu ini mempelajari prinsip perilaku manusia dalam proses pembelajaran atau pembelajaran. Melalui ilmu inilah seorang guru mampu diharapkan mengenali karakteristik peserta didik di kelas atau ruang kelas yang diajarkan, sehingga bisa terbentuk pembelajaran dua arah yang komunikatif. Nah, di sini ada pun pengertian psikologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lister, De Croo, dan Alipod, ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Yang kedua yaitu menurut W.S. Wiken, merupakan salah satu cabang psikologi praktis yang mempelajari syarat-syarat belajar di sekolah, ragam jenis dan fase dalam semua proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu James Dalford, yaitu cabang dari psikologi terapan yang berkenaan dengan penempatan asas-asas penemuan psikologi problema pendidikan dalam bidang pendidikan belajar itu sendiri. Nah, adapun manfaat dari psikologi belajar yang kita bahas pada hari ini, yaitu peserta didik akan mendapatkan bimbingan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua, guru bisa menganalisir kendala pembelajaran dengan mengoptimalkan proses pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, yaitu peserta didik akan mendapatkan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kondisi psikologinya. Selanjutnya yaitu guru bisa mengatur tempat untuk melalui proses atau mengajar peserta didik tersebut. Guru bisa mengoptimalkan pembelajaran di kelas dengan mempertimbangkan aspek psikologi peserta didik. Nah, dari beberapa manfaat tersebut menunjukkan pentingnya psikologi belajar untuk guru yang mendapat pada kualitas akademik peserta didiknya. Tujuan adanya psikologi belajar ialah sebagai peningkatan pemahaman tentang perilaku serta potensi peserta didik. Yang kedua yaitu membentuk suasana belajar yang kondusif. Yang ketiga, membantu peserta didik dalam menyelesaikan kesulitannya. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pembelajaran. Yang kelima yaitu mengevaluasi perilaku peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu membentuk lingkungan belajar yang edukatif dan efektif. Nah, yang terakhir yaitu menyediakan serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup psikologi belajar. Yang pertama yaitu belajar. Belajar yaitu meliputi hakikat belajar itu sendiri, teori belajar, prinsip utama belajar, macam-macam belajar, kegiatan belajar, faktor pengaruh pada belajar, perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar, teknik belajar secara efektif, dan sebagainya. Yang kedua yaitu proses pembelajaran. Ruang lingkup proses pembelajaran meliputi tahapan dalam proses pembelajaran, perubahan psikis selama belajar, perilaku belajar, kaitannya dengan pengalaman belajar, motivasi dalam proses pembelajaran, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu kondisi belajar. Ruang lingkup kondisi belajar meliputi keadaan lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan non-sosial. Psikologi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama psikologi klinis. Psikologi klinis merupakan ilmu psikologi yang fokus meneliti tentang karakter peserta didik di sekolah selama kegiatan belajar berlangsung. Dengan adanya ilmu ini, guru dapat mengidentifikasi mana peserta didik yang berpotensi mengganggu kegiatan pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu psikologi kuesioner. Psikologi kuesioner merupakan ilmu psikologi yang dikembangkan berdasarkan informasi dari kuesioner. Contohnya, guru membagikan kuesioner pada peserta didik di kelas tentang efektivitas belajar menggunakan metode tertentu. Salah satu kelebihan metode
Kuesioner ini adalah guru bisa mendapatkan banyak data dan waktu tidak terlalu lama. Yang ketiga yaitu psikologi eksperimen. Psikologi eksperimen yaitu psikologi yang dikembangkan dari hasil eksperimen atau pengamatan pada jangka waktu tertentu. Data hasil eksperimen bisa dijadikan acuan oleh guru dalam mengidentifikasi setiap masalah peserta didiknya. Dengan demikian, guru bisa mengetahui kondisi psikologi peserta didik. Berdasarkan dengan kuesioner eksperimen ini membutuhkan waktu dan waktu yang lebih lama. Yang keempat yaitu psikologi studi kasus. Psikologi studi kasus ini yaitu dikembangkan dari susunan pengalaman sejarah dan kisah peserta didik. Dengan adanya studi kasus, guru mampu menganalisis karakter peserta didik, kondisi lingkungan yang membentuk karakter tersebut. Misalnya kondisi keuangan keluarga, kondisi orang tua, dan sebagainya. Lalu, apa perbedaan psikologi belajar dan psikologi pendidikan? Psikologi belajar dan psikologi pendidikan yaitu perbedaan terletak pada objek kajian yang dipelajari. Jika psikologi belajar menitikberatkan pada proses belajar, psikologi pendidikan menitikberatkan pada proses pengajaran itu sendiri. Nah, itu saja penyampaian materi singkat dari saya tentang psikologi belajar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.